Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dari D3 Sistem Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete pada PHP dan MySQL. Di sini, saya membuat sebuah form peminjaman buku di perpustakaan kota. Jadi, file yang harus saya buat adalah form peminjaman koneksi antara PHP dan database MySQL, proses, form edit, kemudian tampil. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengaktifkan exam, yaitu pada Apache dan MySQL. Kemudian, di sini yang saya buat adalah database-nya terlebih dahulu. Saya sudah membuat database-nya dan saya beri nama purpose, yaitu nama kolomnya adalah nomor ID, nama, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, judul buku, jumlah buku, pengarang, tanggal pinjam, dan juga tanggal pengembaliannya. Next, kita ke formnya terlebih dahulu. Di file form ini, saya membuat sebuah formulir peminjaman buku. Di sini akan ada input berupa nomor ID, nama, jenis kelamin, dan seterusnya yang sama persis ada di database tersebut. Jadi form ini ada tag form. Nah, actionnya itu ke proses .php. Nah, di situ action itu memanggil fungsi tambah atau yang untuk menambahkan yang ada di file proses PHP tersebut. Gunanya, ketika kita input data tersebut, itu bisa menambahkan data di database-nya. Lalu, di setiap nama kolom itu ada tag input, name, nomor ID, dan seterusnya. Itu menyesuaikan nama kolom yang ada di form tersebut. Di sini juga harus disesuaikan dengan nama kolom yang ada di database, karena ini fungsinya juga untuk memanggil. Selanjutnya kita ke tag button. Nah, di sini itu sudah saya buat seperti simpan, edit, dan hapus. Nah, masing-masing tombol itu saya arahkan atau lokasinya itu akan ke file tampil.php. Selanjutnya kita ke file tampil. Di file tampil ini, fungsi include koneksi.php ini adalah supaya data yang kita input tadi itu terhubung dengan database-nya. Jadi, ketika kita membuka database, maka itu akan muncul data-data yang kita inputkan tadi. Lalu ini ada MySQL Fetch Array. Ini untuk cara memanggil database. Nah, itu berupa array. Lalu di tag form peminjaman buku, di setiap nama kolom itu dipanggil setiap seperti yang variabel purpose. Nah, itu sudah saya simpan yaitu dengan nama purpose, $purpose, yang merupakan nama tabel yang sudah disimpan ke variabel tadi. Kemudian di file koneksi, untuk menghubungkannya ke database, jadi perlu ada function MySQLi connect. Di sini nama database saya adalah purpose. Nah, jadi MySQL connect ini diberi nama con. Nah, ini untuk menyimpan variabel koneksi tadi. Nah, ini yang meliputi tambah atau insert, kemudian edit dan hapus. Di file ini juga membutuhkan koneksi, jadi include ini untuk menghubungkan juga ke koneksi database-nya tadi. Kemudian, jika kita ingin menambahkan data, maka kita harus mengambil data dari tabel database. Jadi, MySQL query ini merupakan cara untuk mengambil query-nya. Lalu menambahkan query insert into purpose, value nomor ID, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk fungsi edit dan hapus juga sama, cuma beda di query-nya.
Kalau untuk edit, berarti menggunakan update purpose, set nomor ID, nama, dan seterusnya. Begitu juga dengan fungsi hapus yang menggunakan query delete from purpose where nomor ID. Nah, saya akan mendemokan hasil web saya seperti ini. Kita buka di Chrome lalu. Nah, ini merupakan web yang kita buat tadi. Pengunjung diminta untuk menginputkan datanya. Klik simpan, maka akan muncul halaman ditampil yang menampilkan data yang kita inputkan tadi. Lalu kita cek di PHP MyAdmin di SQL dengan menggunakan query select from purpose. Nah, ini merupakan data yang kita inputkan tadi. Ini menambahkan datanya secara otomatis. Lalu kita akan menambahkan data dengan klik tambah. Kemudian akan muncul halaman form seperti tadi. Lalu kita inputkan data dengan data yang berbeda. Kemudian setelah selesai menginput, kita klik simpan. Lalu pada halaman tampil sebelumnya, itu akan menambah data yang barusan kita input. Lalu kita akan mencoba PHP MyAdmin untuk mengecek dengan query yang sama. Oke. Lalu kita akan mengeditnya dengan edit yang data yang sebelumnya tadi. Kita klik edit. Nah, di from edit ini akan menampilkan data yang kita sudah inputkan tadi. Terus saya akan mengedit jumlah buku, kemudian nomor teleponnya. Kemudian setelah selesai, kita klik edit. Maka di halaman tampilan tadi, data yang kita edit tadi sudah berubah. Kemudian kita cek di database dengan perintah yang sama, select from purpose. Nah, di sini di database ini sudah terlihat bahwa data yang kita edit tadi sudah otomatis juga berubah pada database. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus database-nya semuanya di web. Kita klik hapus, dan kita coba cek di SQL. Dengan query select from purpose,
maka hasil pada database juga akan kosong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.